الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepadanya. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mau mengikuti syariatnya, membenci sunnah nabinya, tidak ingin membaca kitabnya, maka dialah orang-orang yang tersesat. Waliyahzubillah. Kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua insyaallah. Pembahasan kita pada subuh kali ini adalah sebuah hadis yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merupakan contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perlunya menjaga generasi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya generasi yang terbaik adalah generasi yang tentunya akan melanjutkan kesolehan-kesolehan, akan melanjutkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana diharapkan generasi tersebut menjadi penyejuk mata kita sebagai amal jariyah bagi kedua orang tuanya, dan juga menjadi kebaikan-kebaikan di masyarakat. Hadis tersebut berbunyi, jemaah sekalian, wa an Ibni Abbas qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas ini adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putra paman beliau Al-Abbas. Qala, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berada di bonceng, dia dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah kendaraan. Ya, sebagaimana kita ketahui kendaraan pada waktu itu adalah unta atau kuda. Baik. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam ihfazillah yahfadka. Maka Nabi sallallahu berkata kepada Abdullah ibn Abbas ini, wahai gulam, al-gulam ini adalah anak kecil. Ya, anak kecil yang belum balik, dinamakan gulam. Ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala, yahfadka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillah tajidahu tujahaka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatkannya di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa qala hasanun sahih, hadis yang hasan sahih. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, penjelasan singkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang mulia, khataman nabiyyin, penutup dari para nabi. Sayyidun nas, pemimpinnya manusia yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ini merupakan kedudukan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan beliau masyaallah tidak menghalanginya untuk membonceng seorang anak kecil. Bagaimana akhlak Nabi SAW kepada seorang anak kecil. Beliau menyayangi yang kecil dan memuliakan yang besar. Sebagaimana hadis beliau, laisa minna man lam yukrim kabirana wala yarham saghirana.
bukan dari kami orang yang tidak memuliakan orang yang besar, orang yang memiliki kedudukan. Orang yang memiliki kedudukan kita muliakan. Wala yarham saghirana, dan tidak menyayangi yang kecil. Sementara yang kecil harus kita sayangi, sebagaimana Nabi SAW mencontohkannya membonceng anak kecil. Masya Allah. Dan kesempatan tersebut jemaah sekalian tidak disia-siakan oleh Nabi SAW untuk mendakwai anak kecil tersebut. Semangat dakwah Nabi SAW sungguh luar biasa. Beliau tidak menyanyiakan satu kesempatan pun kecuali mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam hadis ini, anak kecil diajak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW di awal-awal dakwah beliau di Mekah, beliau menunggu setiap musim haji memasuki semua tenda-tenda jamaah haji untuk mendakwakan Islam. Beliau masuk dari satu tenda ke tenda yang lain. Ada berapa kabilah, ada berapa suku yang pergi berhaji jamaah sekalian? Banyak sekali. Itu dimasuki satu persatu oleh Nabi SAW. Kadang tidak ada, bahkan tidak di awal-awal dakwah beliau tidak satu pun menerima dakwah beliau. Sampai datanglah orang-orang Ansor dari Madinah, 6 orang awalnya yang menerima dakwah beliau. Kemudian terjadi Bai'atul Aqabah yang pertama, kemudian Bai'atul Aqabah yang kedua, kemudian Nabi mengutus utusan Mus'ab bin Umair, kemudian setelah itu beliau berhijrah ke Madinah. Masya Allah. Jadi Nabi SAW adalah orang yang bersemangat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua kesempatan tidak disia-siakan oleh beliau. Bahkan seorang anak Yahudi di ambang kematian diajak oleh beliau masuk Islam. Kemudian setelah anak itu bersyahadat, beliau bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan anak ini dari neraka. Betapa bersemangatnya beliau untuk menyelamatkan manusia dari neraka. Kita tidak merasa senang apabila ada orang kafir yang meninggal, ada orang yang belum mengenal agama yang meninggal, yang kita tahu pasti dia akan masuk neraka karena dia jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Mendidik generasi ini jemaah sekalian harus dididik. Ibarat sebuah botol, apapun yang diisikan kepada generasi ini, anak ini, sang anak, maka akan diterima. Kita isi air putih, maka akan terisi air putih. Diisi bensin, akan terisi bensin. Diisi minuman yang manis, dia akan manis. Orang yang kosong, maka harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Nabi SAW juga mengingatkan bahwasanya untuk mendidik anak sejak kecil tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Mur auladakum bis-shalah wa huwa abna'i sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan salat sementara dia adalah berumur 7 tahun. Wadribuhu fil 'asharah wa farriquhum fil madaji'. Apabila sudah berumur 10 tahun belum mau salat, maka boleh dipukul, pukulan yang mendidik, dan pisahkan tempat tidurnya. Pendidikan seksual pada anak. Anak laki-laki harus punya kamar sendiri, anak perempuan harus punya kamar sendiri. Tidak boleh, karena dia sudah mengerti aurat kalau 10 tahun. Enggak boleh tidur sama orang tuanya. Bagaimana Nabi SAW menekankan tentang pentingnya beribadah di usia yang sangat muda, yang sangat kecil. Kemudian ketegasan apabila melanggar, tidak ingin mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, dan pemisahan dalam tempat tidur apabila mereka sudah mendekati balik karena sudah mengerti aurat. Ini banyak disia-siakan oleh orang tua dan akhirnya mereka menyesal di usia tua mereka. Anak-anak mereka yang mereka harapkan akan berbakti, anak-anak mereka yang mereka harapkan akan mengharumkan nama keluarga, ternyata wayazubillah mereka mencoreng nama keluarga, mereka menjadi anak durhaka, membuang orang tuanya. Ini banyak terjadi wayazubillah karena memang tidak dididik sejak kecil. Kalau memang tidak mampu mendidik, titipkan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang memiliki kemampuan untuk itu.
Baik. Jagalah Allah, niscaya Ia akan menjagamu. Bagaimana kita menjaga Allah? Yaitu menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Apabila kita menjaga larangan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Berhati-hati dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Atau menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakan salat, rukun Islam, rukun iman, dan amal-amal soleh yang lainnya, maka Allah akan membimbing kita kepada ke arah kebenaran. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Kalau kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tetap kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala di depan kita dalam keadaan yang lapang maupun dalam keadaan yang sempit. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dalam keadaan yang hampir terjatuh dalam kemaksiatan, walaula an ra'a burhana rabbi. Kalaulah Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat burhan, tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan yang sempit, yang terdesak, yang hampir terjatuh, maka Allah Subhanahu wa taala, keimanan ini akan berguna dan kita akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala di hadapan kita. Berbeda orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang anak kecil diajarkan untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala sesuatu. Ini jangan sampai seorang anak tergantung kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya meninggal dunia, maka dia menjadi putus asa misalnya. Atau dia melakukan kesyirikan, meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesehatan, meminta keselamatan, meminta rezeki, sudah jatuh pada kesyirikan. Anak kecil sudah diajarkan tentang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Para ulama terdahulu, karena mereka diajarkan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila sendal-sendal mereka putus, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk digantikan sendal yang baru. Hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Bakar As-Siddiq cambuk untanya jatuh, maka beliau langsung lompat dari untanya dan mengambilnya sendiri. Dia tidak mau meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan apabila engkau meminta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak kecil diajarkan untuk al-isti'anah, meminta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat. Manusia adalah lemah. Kita meminta tolong kepada manusia itu terbatas. Kita meminta tolong 1-2 kali mungkin dibantu. Tapi kalau sudah berkali-kali orang akan jengkel. 1 kali dipinjam uangnya pasti ya enggak apa-apa. 2 kali sudah mulai cemberut. 3 kali, ini orang pinjam terus. Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin cinta kepada kita. Ya. Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, man lam yad'ullah ghadawa alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan murka kepadanya. Masya Allah. Taib, seorang generasi yang masih kecil diajarkan untuk senantiasa tergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan tanggung jawab kita yang harus kita ilmui sebelum kita berkeluarga atau orang yang sudah berkeluarga memiliki anak, untuk senantiasa mendidik generasinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan jalan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.